Ya, untuk mengelaborasinya telah bersama kami melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 9 DPR, Neti Prasetyani Heriawan. Selamat sore Ibu Neti. Dan juga epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat sore Pak Pandu. Sore. Baik, saya ke Pak Pandu dulu ya, Pak Pandu. Tentunya ini sangat menggelitik sekali terkait dengan pernyataan Pak Pandu di Twitter begitu. Nah, Pak Pandu sendiri ini maksudnya bagaimana? Apa yang membuat Pak Pandu bisa mengatakan bahwa ini sepertinya ada tekanan terhadap BPOM dari DPR Komisi 9? Ya, saya mengikuti rapat terbuka ya, yang Komisi 9. Di situ proses diskusinya dan sebagainya, dan juga mendengar sampai ada hasil lah dari kerja itu, dan saya melihat ada statement-statement yang mendorong supaya Badan POM untuk melakukan sesuatu, terutama adalah mempercepat tentang uji klinis fase 2, mengizinkan uji klinis 2, dan ditetapkan tanggalnya. Dan kalau tidak dipenuhi, akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Komisi 9. Kalau menurut saya sih tidak perlu seperti itu. Karena kan ini kan kita percaya bahwa Badan POM itu kan sesuatu badan yang memang dibentuk untuk melindungi keselamatan bangsa Indonesia, keselamatan publik, public safety, termasuk riset. Ini kan masih tahapan riset sebenarnya. Masih riset yang sangat awal sekali. Jadi, dan Badan POM juga dibantu oleh tim Komisi Penilai Obat Nasional. Jadi tidak bisa dilakukan harus ini, harus begitu, karena tidak ada harus itu. Tapi sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, ya tinggal diikuti saja. Karena ini semua udah tahu, Tempel itu juga udah tahu bahwa mereka juga harus memenuhi itu semua. Oke. Pak Pandu, sebenarnya kan kita sedang mengembangkan vaksin merah putih juga, lalu nanti juga ada Pfizer, lalu juga AstraZeneca dan lain sebagainya akan masuk ke Indonesia. Sebenarnya dengan adanya vaksin darurat itu sebenarnya apakah sudah cukup atau justru harus ada lagi vaksin yang ada ataupun yang diciptakan dari dalam negeri ini? Ya, begini, vaksin itu kan boleh saja. Jadi untuk pengembangan teknologi vaksin itu kita harus juga mengembangkan. Ya, karena kita harus juga belajar bisa mengembangkan vaksin, karena ini kan bukan pandemi yang terakhir bagi bangsa Indonesia atau bagi dunia. Ya kan, jadi vaksin merah putih walaupun panjang perjalanannya karena mengikuti proses-proses kaidah sains yang berlaku, itu tidak apa-apa gitu, karena kita harus mengembangkan juga, melatih supaya teman-teman dari lembaga Eijkman, Bio Farma yang selama ini bekerja keras untuk mengembangkan, silahkan dilanjutkan terus sampai nanti terjadi produk yang mungkin bisa disetujui, mungkin juga tidak gitu. Jadi ini bisa produk yang masih belum jelas juga. Dan yang untuk mengatasi pandemi, kita kan butuh vaksin yang mudah diberikan pada penduduk gitu kan, dan juga semua vaksin memang dibuat supaya mudah diberikan, karena kita mengejar kecepatan supaya sebagian besar penduduk bisa memiliki kekebalan untuk mengatasi infeksi ini. Jadi kalau ada ide untuk mengembangkan vaksin yang lebih mudah dan lebih cepat, itu bagus sekali. Tapi kalau mengembangkan vaksin yang sangat rumit, yang tidak mungkin diberlakukan secara massal, dan sifatnya personalized, itu tidak pas dengan suasana pandemi. Itu sifatnya adalah untuk pengobatan boleh, tapi kalau untuk mengatasi pandemi tidak pas sama sekali, tidak logis sama sekali. Dan orang akan kaget, kenapa kok ada pikiran pengembangan vaksin yang tadinya hanya untuk idenya memberikan terapi kanker misalnya dipakai untuk mengatasi pandemi. Jadi banyak dari awal sudah tidak logis. Ya. Nah, kalau dari Bu Neti sendiri dari Komisi 9, ini kan menarik sekali. Ada alasan nyawa yang harus segera ditangani. Tadi kalau informasi sebelumnya yang sudah disampaikan melalui paket berita kami. Apa yang mendasari Komisi 9 begitu ngotot agar vaksin Nusantara ini tidak dipersulit dalam proses perizinannya? Sementara BPOM sudah menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini tidak memenuhi kaedah klinis. Iya,
Terima kasih Mas Iqbal, Pak Pandu Riono. Tentu saja semangatnya itu berangkat dari keinginan untuk membangun kemandirian bangsa. Sejalan dengan Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri obat, alat kesehatan yang berbasis pada kemampuan dalam negeri. Sehingga ketika kita mendengar ada kandidat vaksin yang sedang dikembangkan oleh para peneliti di Universitas Diponegoro, ya kita semangatnya ingin memberikan kesempatan ya kepada setiap inovasi yang dilakukan. Tentu saja dalam konteks ini kita tidak, kalau saya secara pribadi tidak sekedar mendukung atau menolak, tapi mencoba untuk mendudukan agar semuanya berangkat dari objektivitas seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari bagaimana Bu Neti? Kami terputus di sini mendengar suara dari Ibu. Ya. Terdengar nggak, Mas Iqbal? Baik, silakan Ibu, sudah terdengar kembali. Jadi dari rapat kemarin yang cukup panjang ya, sejak pagi sampai pukul 21 malam itu, sebetulnya kalau kita kemudian melihat putusan rapatnya, kita tetap menghormati apa yang menjadi tupoksi dari Badan POM. Ya, kalau kita lihat dari hasil rapat, kita tetap mendorong Kementerian Kesehatan dan Badan POM berkoordinasi dengan Kemenristek-Dikti, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk memberikan kesempatan pada setiap kandidat vaksin termasuk vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, dengan memperhatikan 3 hal yang disebutkan oleh Bu Penny waktu itu. Jadi ada good manufacturing process, kemudian juga ada good clinical process. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh Bu Penny itu juga menjadi poin dalam putusan rapat, seperti itu. Jadi artinya kita tidak akan melangkahi dan bahkan dalam dialog antara Komisi 9 dengan para mitra, kita mengatakan bahwa kita tidak akan ngotot jika nanti setelah panel hearing diputuskan memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita juga siap menerima seperti itu. Oke, berarti, jadi intinya sih kita ingin mendudukan supaya kandidat vaksin yang dikembangkan oleh para peneliti anak bangsa ini juga mendapat kesempatan yang sama. Kemarin itu ya muncul ya sebuah pertanyaan. Untuk vaksin-vaksin impor kan kita dengan sangat mudah gitu memberikan EUA. Nah, kenapa tidak kita dorong kandidat vaksin yang berasal dari anak bangsa ini, sehingga mudah-mudahan akan menjadi salah satu bentuk health security preparedness yang disampaikan oleh Dr. Pandu Riono tadi. Jadi ada kesiapsiagaan ya sebagai sebagai game changer jangka panjang ya. Kalau kita bicara vaksin kan bukan untuk jangka pendek saja ya, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita memiliki kesiapsiagaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat ya apa yang dipaparkan oleh para peneliti, kita melihat ada potensi dan peluang begitu ya. Kita berharap betul-betul bisa memenuhi tahapan dan rekomendasi ilmiah, kemudian juga ya tentu saja harus dibuktikan kepada publik, harus transparan juga disampaikan ya kepada publik seperti apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti, sehingga kalau memang ini memenuhi tahapan ilmiah ya, termasuk juga standar yang dipersyaratkan, ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu peluang ya bagi kita untuk bisa membangun keamanan nasional, seperti itu. Nah Bu Neti, jadi ini bisa digarisbawahi bahwa DPR Komisi 9 tidak mengintervensi terhadap apa yang sudah menjadi keputusan BPOM ya, walaupun ini menjadi trigger buat banyak orang menjadi bertanya-tanya apa yang membuat DPR Komisi 9 istilahnya terlalu mengintervensi BPOM itu. Nah,
kalau berbicara sendiri terkait dengan vaksinasi, kan kita juga sudah ada nih vaksin merah putih yang sudah diizinkan untuk melanjutkan istilahnya pengembangannya. Dan bagaimana apakah ini tidak anggota DPR khususnya Komisi 9 ini tidak fokus saja untuk bagaimana melanjutkan pengembangan dari vaksin merah putih ini sendiri agar lebih fokus begitu? Iya, tentu saja kita sangat mendukung. Bahkan pembicaraan tentang vaksin ini kan sejak Agustus 2020 ya, Mas Iqbal. Jadi rapat-rapat yang bertema vaksin itu sudah dilakukan sejak pertengahan 2020 dan strategi inovasi dengan mengembangkan vaksin merah putih itu selalu kita dorong dan kita masukkan dalam laporan rapat ya bahwa kita mendukung pengembangan vaksin merah putih. Kita juga meminta pada pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran begitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk vaksin impor saja kita menganggarkan sangat besar ya, kurang lebih 50 triliun. Kenapa tidak untuk sebuah kemandirian bangsa agar tidak tergantung pada pada vaksin impor? Ya tentu kita selalu mengulang dalam setiap tema rapat yang mengangkat vaksin. 31 Agustus, 17 November, kemudian 10 Desember, 12, 13, 14 Januari kita selalu mengingatkan pemerintah untuk memberikan dukungan ya penuh terhadap vaksin merah putih. Jadi artinya kita tidak sedang melakukan selebrasi berlebihan. Jadi kemarin juga kita mengundang Prof. Amin Subandrio dan Prof. Nizam ya, dan kita minta mereka menyampaikan pendapatnya seperti apa. Nah, justru pendapat Komisi 9 itu juga berangkat dari mereka berdua sebagai pakar. Ya, Prof. Amin dan Prof. Nizam mengatakan sebagai sebuah inovasi, sebuah langkah, ya perlu diberi kesempatan, Nah ini yang menurut saya objektivitas yang perlu dibangun ya seperti itu. Nah kalaupun nanti setelah tanggal 17 Maret ini ada sesuatu yang menjadi catatan, ya kita inginnya Badan POM menyampaikan apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu. Para peneliti juga harus dengan jujur, dengan transparan juga menyampaikan seperti apa yang dimaksud dengan uji klinik yang sudah mereka lakukan. Oke, gitu. Baik Bu Neti. Itu mungkin ya yang perlu diluruskan. Jadi kalau saya secara pribadi tidak sekedar mendukung dan menolak, tapi marilah sama-sama kita duduk untuk meluruskan ya apa yang sekarang berkembang seperti itu. Baik. Saya ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada sebenarnya intervensi begitu bisa digarisbawahi, tidak ada intervensi dari Komisi 9 kepada BPOM. Nah sebenarnya kalau misalnya kita melihat lagi bagaimana uji klinis ini khususnya untuk vaksin Nusantara, sebenarnya akan membutuhkan waktu berapa lama sih Pak biasanya untuk melakukan uji klinis ini sampai bisa nanti diterapkan ke masyarakat? Kalau tadi disampaikan di paket sebelumnya mengatakan bahwa jangan sampai vaksinasi ini bisa lebih dari tahun 2022 begitu untuk diaplikasikan ke masyarakat. Pak Pandu, sepertinya kami tidak mendengar suara Bapak. Oke, kita masih berusaha untuk bisa menghubungi. Baik, untuk sementara saya ke Bu Neti lagi. Bu Neti, apakah dalam proses kan dari BPOM sendiri ini mengatakan bahwa uji klinis ini untuk fase pertama ini bisa dikatakan ditolak begitu. Nah, apakah dari DPR sendiri ini melihat bagaimana proses uji klinis yang sehingga bisa ditolak oleh Badan POM ini? Iya. Kalau kemarin kita banyak mendengarkan ya, Mas Iqbal, mendengarkan paparan Prof. Bambang sebagai Menristek, kemudian juga Prof. Amin Subandrio dan Prof. Nizam, bahwa memang antara vaksin-vaksin yang sudah dikenal, vaksin konvensional ini berbeda platformnya dengan vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik ya. Terus terang saya secara pribadi dan juga teman-teman Komisi 9 sangat awam ya tentang seluk-beluk secara medis ya. Oke, baik. Dijelaskan memang perbedaan platform inilah yang kemudian harus didudukan ya dengan komunikasi yang baik. Baik Bu Neti, sepertinya kami juga mengalami kendala
suara Ibu tidak terdengar oleh kami, tapi kita kembali lagi ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana respon Anda Pak Pandu, apalagi tadi yang sudah dikatakan bahwa di garis bawahi bahwa tidak ada intervensi dari Komisi 9, lalu juga bagaimana proses vaksinasi ini sendiri, terutama terkait dengan uji klinis. Kalau tadi DPR mengatakan bahwa kalau bisa sebelum tahun 2002 atau 2023 begitu sudah bisa divaksinasi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya nggak bisa dipaksakan seperti itu. Karena kan ini baru uji fase pertama, klinis fase pertama. Itu pun juga sebenarnya kalau kita pertanyakan, lihat sejarahnya kenapa ada riset macam itu sebenarnya bukan produk karya anak bangsa kan. Yang punya paten itu adalah Ivita Biomedical Incorporation di California. Nah, dia membawa ide itu dan diuji coba di Indonesia. Jadi sebenarnya bukan karya orang Indonesia, tapi memang dilaksanakan di Semarang, ya kan? Dan dibiayai oleh uang pemerintah, uang Badan Litbangkes. Jadi kalau dikatakan ini produk karya bangsa itu saya kira tidak tepat. Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang punya paten adalah dari pihak luar, dan selama melakukan penelitian juga dibantu riset dari luar, ya kan? Menurut saya kita harus jujurlah apa yang sebenarnya ide dari penelitian ini. Dan penelitian ini kan sangat kompleks, di mana kita harus mengambil darah dari orang, kemudian memisahkan dendritnya, kemudian dipaparkan terhadap antigen. Antigen dari virus itu juga diimport lagi dari Amerika. Dan kita tidak mampu membuat antigen semacam itu. Dan kemudian baru disuntikan ke orang. Betapa kompleksnya kalau setiap orang harus dilakukan proses seperti itu. Kalau untuk terapi, memungkinkan. Tapi kalau untuk vaksinasi, untuk mengatasi massa, ini bukan pilihan yang diambil oleh banyak orang. Karena tidak mungkin untuk melakukan vaksinasi seperti itu untuk 180 juta masyarakat Indonesia. Walaupun katanya dinarasikan bisa untuk komorbiditas. Komorbiditas juga bisa divaksinasi dengan yang sudah diakui dan sudah dianggap aman dan efektif. Sebenarnya kita berusaha mengatasi pandemi dengan cara-cara yang mudah, dan di mana vaksinasi adalah pilihan, salah satu pilihan yang sudah kita akui karena pemberiannya mudah. Hanya tinggal injeksi dan kemudian kita menunggu sampai berapa lama dia akan terbentuk imunitas. Ini yang harus kita pikirkan dari segi kepraktisan dan juga dari segi untuk manfaatnya. Kalau untuk kaidah ilmiah, ini keterbukaannya sangat kurang. Dari ide awal Kementerian Ristek BRIN saja tidak memahami, tidak tahu, ya kan? Jadi berputar di antara Badan Litbangkes, UND, bahkan yang tadinya ada 3 universitas yang harusnya terlibat, seperti UNS, UGM, dia tidak diajak, dan akhirnya UGM mengundurkan diri karena timnya saja, namanya saja yang dipasang, tapi tidak pernah diajak. Jadi banyak proses-proses yang menurut saya tidak terbuka. Kalau kaidah sainsnya, banyak hal-hal yang seperti yang dikatakan Bu Penny, misalnya tentang good manufacturing, good laboratory, semuanya ada evaluasinya yang secara independen. Saya melihat memang jauh dari memuaskan. Oke, baik Pak Pandu Riono, terima kasih sudah berbagi informasi, dan sebelumnya juga ada Bu Neti. Tentunya kita sama-sama berharap agar pandemi ini segera berakhir dan juga tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu begitu dalam penanganan pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu.